Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-qail wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kepada kita sekalian, kita bisa menyempurnakan kebaikan-kebaikan duniawi kita untuk lebih bermodal ke akhirat kelak. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin, tugas manusia dalam hidup di dunia ini adalah menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Bahkan harus dipertegas, menjadikan dirinya hanya sebagai hamba Allah, bukan yang lain. Selanjutnya, Allah itu mensyariatkan setelah hanya menjadi hambanya, maka berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu dulu. Ini bermakna bahwa tugas hamba Allah itu mengabdi kepadanya dengan tidak mensyarikatkan dengan selain dirinya. Dan selanjutnya dia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam berbagai ayat bisa kita temukan. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita mencoba mereview, menyegarkan kembali tema agar hidup kita ini bahagia, bahkan memudahkan mendapatkan kebahagiaan itu, karena ridha Allah ada pada tema ini. Kita mengangkat tema berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Islam kita menyebutnya ada dua istilah. Pertama, birrul walidaini. Birrun, berbuat baik kepada orang tua. Ada juga kata yang sama populernya, ihsan. Ihsana, sama-sama artinya berbuat baik. Tapi harus saya tegaskan pemirsa sekalian, perbedaan spesifik. Kalau birrun itu lebih banyak kita dapatkan dari dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu? Birrun artinya kebaikan. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, kalau pergi haji, hajinya yang mabrur, maka itu dari kata birrun. Maknanya kalau birrun, segala saja bentuk perbuatan yang diridhoi oleh orang tua, itu birrun. Ini lebih banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ihsana, sama artinya, berbuat baik juga. Itu dari Al-Quran. Wabil walidaini ihsana. Apa makna di dalamnya kalau ihsana? Ihsan itu adalah kita melakukan seluruh kebaikan
seakan-akan Allah melihat kita. Kita melihat Allah. Mohon maaf pemirsa sekalian. Seakan-akan kita melihat Allah sehingga termotivasi melakukan perbuatan baik itu. Perbedaannya tentu tipis aja. Tapi ini merasa Allah selalu mengawasi kita. Tidak ada tempat yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dalilnya dulu. Pada saat Allah berfirman, "Anishkurli wali walidaika." Hendaklah kalian bersyukur li kepadaku. Selanjutnya wali walidaika, lalu kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kamu hanya akan kembali kepadaku. Ilayya, kata Allah. Apa maknanya? Seseorang yang mau baik hidupnya, tidak hanya merasa sholat, ibadah kepada Allah, tapi juga raih kesuksesan dan kebaikan itu, ridho Allah itu, pada saat berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar poinnya kita dapat, karena berbuat baik itu, tujuan manusia berbuat baik adalah agar selamat fid daraini. Dia mendapatkan nilai manfaat atau kebahagiaan dalam dua tempat. Dunianya sukses, lebih-lebih di akhirat kelak. Maka salah satu kunci dasarnya setelah mengabdi kepada Allah adalah mengabdi kepada kedua orang tua. Sebaliknya, mengabdi kepada Allah lalu yakin bahwa saya hanya hamba Allah, benar, itu koma, bukan titik. Tapi lalu ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka juga tidak didapatkan nilai kebaktian itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, Ridallahi fi ridal walidaini.
Kalau kamu mau cari ridhonya Allah, maka carilah ridho kedua orang tuamu. Ada hadis begini, betapa beratnya untuk membalas kebaikan orang tua. Cukupkah dengan kita kirimi kuota? Kita kirimi biaya hidup? Belum. Saya baca hadisnya pemirsa sekalian, diriwayatkan oleh Muslim, Sahih Muslim. La yajzi'u waladun walidan. Belum dianggap, belum mendekati betapa mahalnya jasa orang tua mendidik, melahirkan dan membesarkan kita. Illa ayyajidahu mamlukan fayashtari bihi fayu'tiqahu. Andai kata ada seseorang membeli seorang budak untuk menjadi pelayan kepada orang tuanya, belum sebanding. Apalagi kalau saya katakan tadi, orang tua kita baru bicara, memberikan peringatan, kita sudah merasa pintar. Memberikan kata-kata yang mungkin kita anggap tradisional, kita sudah merasa sudah lebih dewasa. Sudah alergi mendengarkan peringatan itu. Boleh jadi memang seseorang pintar, tapi tanda bahwa dia tidak akan lama dan tidak mendapatkan berkat dari kepintarannya. Atau boleh merasa kaya, tapi diabaikan orang tuanya. Boleh jadi itu alamat awal kesejahteraan itu tidak akan lama melekat. Kira-kira itu pemirsa sekalian. Nah, mungkin ada bagusnya karena ini timbal balik. Yang orang tua hari ini kan anak-anak kemarin. Dia anak dari orang tuanya. Maka bagaimana sih melahirkan anak yang berbakti? Itu juga perlu kita jawab sebagai orang tua. Jangan menjadi bermimpi, saya ini orang tua. Mana kebaktian anakku ini? Ayo kita balik dulu sekarang. Hanya orang tua yang benar-benar lebih dahulu mensolehkan dirinya. Itu dulu. Baru mengharapkan ada kebaktian dari anaknya. Kita percepat ini pemirsa sekalian. Kalau ada orang tua yang anaknya tidak berbakti kepadanya, jangan hanya menyalahkan anak. Jangan sampai salah asuhan. Siapa yang salah asuh? Jangan tanya orang lain. Ada bagusnya pemirsa sekalian. Ayo, walaupun tema kita pagi hari ini berbakti kepada kedua orang tua, tapi tidak untuk membawa orang tua menagih dan menagih mana anaknya yang berbakti. Kalau ada yang belum berbakti, maka coba periksa. Kalau perlu istighfar kepada Allah. Bagaimana cara kita mensolehkan anak-anak kita. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, dalam berbagai hadis Nabi SAW diisyaratkan, solehkan anakmu. Jadikan dia orang yang bahagia masa depannya. Dengan cara apa? Bukan pendidikan dulu. Ayo kita cermati ini. Ayo kita periksa sama-sama. Dunia pendidikan kita periksa sama-sama. Apa yang perlu diperiksa? Berikan kepada anak kita itu sebelum lahir, artinya baru dihamilkan, ibunya dan bapaknya pastikan makanan yang kita berikan kepada dia halal, bukan syubhat, apalagi yang haram. Jangan makanan yang ragu-ragu. Kenapa pemirsa sekalian? Ada hadis Nabi begini, boleh jadi ini menarik untuk ditulis, agar kita sadarlah. Karena jangan sampai memang ada orang tua yang kan kita sekarang ini kan, kadangkala ada anak yang menyiksa orang tuanya. Ada anak yang rela tidak membawa orang tuanya ke rumahnya untuk dipelihara baik. Kalau dulu kita hanya mengkritik seorang anak yang membawa orang tuanya ke panti jompo. Sekarang ini ada anak yang tidak membawa orang tuanya pada saat dia jenuh memeliharanya. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi tidak membawa
orang tuanya ke panti jompo, apalagi dia mau pelihara. Apanya yang diperiksa pemirsa sekalian? Itu tadi. Nabi bersabda, "Man nabata min haramin, fannaru aula bihi." Siapa-siapa daging, artinya seseorang generasi, tumbuhnya dari yang haram. Apa kata Nabi? Fannaru aula bihi. Maka dia hanya cocok. Karena dia tumbuh dari makanan yang haram, hanya neraka. Ingat pemirsa sekalian, sebagai orang tua, Allah itu tidak zalim. Tidak mungkin kasih masuk seseorang ke dalam neraka kalau dia orang baik. Maka kalau anak yang sering dikasih makan makanan yang tidak halal, maka dia akan pertama durhaka kepada orang tuanya, lalu tidak mau belajar agamanya. Boleh jadi karena faktor makanan yang kita berikan kepada mereka. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena tema ini sengaja kita angkat agar menjadi pendidik, bukan menjadi penagih, menunggu kebaktian itu. Yang terbaik ini, ayo pastikan, karena hanya berdasarkan makna ayat hadis tadi, hanya yang akan dilindungi, diberkahi, dan menjadi baik perilakunya kalau dia isi surga. Isi surga pasti dia berbuat saleh. Tapi kalau tumbuh dari yang syubhat, apalagi tumbuh dari yang haram, maka ayo, saya tidak menuduh pemirsa sekalian. Jangan kita menjadi orang tua yang hanya marah-marah kalau anak kita belum berbakti. Ayo sekali-sekali periksa. Allah itu Maha Pengampun. Ya Allah, boleh jadi bukan anakku ini kasihan yang salah. Kalau dia tidak mau belajar, jangan-jangan perilaku waktu dia masih bayi, atau bahkan dikandung, saya terlalu menghalalkan segala cara. Menurut saya pemirsa sekalian, mungkin saya yang cepat membahasakannya. Mungkin, mohon maaf. Tapi ada baiknya ini yang diperiksa. Jangan kita mata ini saja yang membaca yang zahir saja. Ada anak durhaka, ada anak melawan. Sementara yang mendidik dia yang dari kecil, waktu anak bisa ibaratnya dibengkok kiri kanan, diapakan. Mau menjadikan dia muslim, mau menjadikan Yahudi dia, majusi dia. Siapa yang bentuk? Orang tuanya. Nah, jangan-jangan kita dulunya belum sangat siap mendidik anak kita, termasuk hal-hal ini. Nah, menjadi peringatan bagi yang mau merintis menjadi orang tua, hati, qana'alah dalam hidup. Sederhanakan hidup ini, tidak usah mewah, yang penting halal, thayyib. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang harus kita jawab baik-baik. Adakah investasi seorang tua yang punya generasi selain anak yang berbakti? Kalau misalnya kita ada investasi di bank yang menjadi modal kita dan menjadi modal generasi kita, itu ada. Mungkin juga ada kebun, investasi-investasi yang bahkan jangan anak kita, cucu kita juga sudah bisa, boleh jadi kita wakafkan sesuatu. Tapi coba banding, kalau ada generasi yang faham Quran, ayo kita jawab saja sama-sama. Di antara qalbu mukmin mana yang paling kita yakini akan sangat baik, paling melegakan orang tua dibanding kalau dia tahu anaknya, ini anakku memang tidak kaya, ini anakku memang saya tidak tinggalkan warisan yang banyak, tapi saya sudah belikan masa depannya. Istilah apa ini ya? Maaf ya berarti. Karena saya sudah dorong dia menjadi orang yang baik. Bahasa terkininya, generasi yang Qurani. Saya hati-hati memberikan makanan yang halal bagi dia. Lalu sehari ini dia mulai sholat. Dia mulai tahu adab. Dia belajar akhlak. Dibanding materi yang kita simpangkan. Coba, kita yang jawab pemirsa sekalian. Bayangan saya, karena saya tidak boleh memastikan, orang tua hanya akan lega. Bukankah harta itu bisa didapat oleh anak kita kalau dia baik akhlaknya? Apalagi kalau dia berilmu. Kalau begitu pemirsa sekalian, pada saat kita mengangkat tema birrul walidain adalah lebih rela bersabar, lebih rela berkorban, memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi yang kita lahirkan itu. Bangsa ini mestinya fokus. Makanya saya sangat setuju apa yang menjadi keputusan pemerintah. Anggaran tertinggi di antara sekian sektor pembangunan di negeri ini adalah yang dipastikan 20% pendidikan. Tinggal kita menunggu bagaimana proses pendidikan itu betul-betul baik. Tapi itu angka. Pendidikan formal. Bukankah ahli pendidikan menegaskan bahwa pendidikan yang terbaik itu pendidikan formal, tidak tinggal pengembangan. Tapi sesungguhnya dasarnya, intinya adalah pendidikan dalam rumah tangga. Kalau hadis tadi ditegakkan bahwa pendidikan mulai dari makanan. Kalau pikiran manusia biasa, apa kaitannya asupan makanan anak-anak yang masih dikandung sampai bayi, sampai anak-anak dan menjadi remaja dengan makanan? Itu pandangan atau teori pendidikan hari ini. Tapi agama jauh lebih melihat dari itu. Hiduplah qanaah kalau kamu mau anakmu berbakti. Makanya pemirsa sekalian, banyak orang-orang tua yang sering sekali saya kalau tahu prestasi anaknya baik, saya seringkali mencoba-coba mendengar, bahkan seringkali berdialog. Salah satu yang dilakukan adalah memang sangat kuat dalam mengawal pendidikan anaknya. Dari makanan yang halal, ketulusan berdoa, sebelum ia menunggu untuk anaknya berbakti kepadanya. Dan ini pemirsa sekalian, jangan kita terlalu banyak bermimpi
Anak kita mau berbakti, kalau kita hari ini atau dulu juga belum berbakti kepada kedua orang tua. Iya, Allah itu adil. Kalau kita termasuk orang yang berbakti, insya Allah menurun ke anak itu. Kita tawadu kepada orang tua. Suara kita boleh suara pantai, suara pinggir laut, maksudnya besar. Tapi kalau untuk orang tua sedikit dipelankan, insya Allah anak kita pelan-pelan. Kalau kita terhadap orang tua bicara sambil sedikit menunduk, pelan, anak kita insya Allah begitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara birrul walidain, bukan dulu menunggu dari anak. Kitanya dulu yang mengingat. Kalau misalnya kita sudah dewasa, orang tua kita masih ada. Saya mau mendidik diri saya. Jangan menunggu ketawaduan, akhlak dari anak kita. Sebelum kita sendiri yang makin lembut bicara kepada orang tua. Itulah keberuntungannya bagi kita kalau yang masih memiliki orang tua. Tapi pemirsa sekalian, menjadi kata kunci kita adalah berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya, Allah akan balas. Dia juga akan dibahagiakan karena melahirkan generasi yang berbakti kepadanya. Kuncinya adalah hidupkan dalam nuansa agama. Kalau agama tadi menegaskan makanlah dengan cara qanaah, pastikan anak kita itu makan yang halal. Orang tuanya terutama ibunya rajin mendoakan. Bahkan adibu auladakum. Didik memang anakmu sebelum ia lahir. Saya kira itu menjadi kunci pemirsa sekalian. Semoga kehidupan kita lebih bahagia karena banyak lahir generasi-generasi yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.